Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil pada wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabi. Hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan ke-12 kalau saya tidak salah. Kita kuliah komputer. Hari ini adalah masih lanjutan dari pertemuan yang kemarin-kemarin. Sebelum kita dua pertemuan minggu depan masuk di PowerPoint, hari ini adalah terakhir kita bahas tentang Microsoft Excel. Sekaligus juga hari ini juga saya pengen memberikan penugasan kepada Anda yang bersifat mandiri, dan nanti penugasan ini akan dikumpulkan secara japri kepada petugas yang saya hunjuk. Nah, kalau kemarin sudah ada Sabita dan Riri ya, yang bekerja untuk memfasilitasi kegiatan diskusi kelompok ataupun belajar mandiri ya. Sabita, benar ya? Minggu lalu ya? Iya, Pak. Oke, pelaksanaannya berjalan lancar ya, Sabita? Alhamdulillah, Pak, berjalan lancar. Oke. Dan kemudian apa kesimpulan dari kegiatan kemarin? Semua kelompok sudah menjelaskan contoh-contohnya, Sabita? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah berarti bagus. Nah, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Tentang Microsoft Excel, bagaimana kalau kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita sebagai guru kelas, atau kita sebagai guru mata pelajaran, nanti kita mau mengumpulkan semua nilai-nilai anak murid kita, dijadikan pada satu tempat, supaya kita mudah untuk menuliskannya ke rapot, daripada nengok satu persatu nilainya begitu, bagus kita pindah dulu ke Excel. Setelah pindah kita ke Excel, baru nanti kita jumlahnya pun kita nggak perlu lagi tambahkan manual, cari nilai paling tinggi pada pelajaran apapun kita tidak perlu capek lagi, harus nengok gini-gini satu persatu, mencari nilai paling rendah, paling lemah dia murid itu juga kita tidak perlu capek lagi. Kemudian kita juga bisa cari nilai rata-ratanya, dan terakhir kita bisa menentukan ranking berapa anak tersebut. Saya rasa sebagai seorang calon guru itu adalah suatu kemampuan yang harus kita miliki dan harus kita kuasai. Nah, sebelumnya saya minta kepada Rizka Damayanti Sregar nanti akan menjadi tempat pengumpulan tugas. Apakah Rizka bersedia? Maaf Pak, maksudnya gimana Pak? Oke, saya menyuruh kamu untuk membuat seperti ini nanti. Coba diperhatikan. Ini yang mana Microsoft Word saya ya. Bentar ini. Hanya gampang kok, tidak sulit. Jadi jangan disusah-susahkan. Ya, mana dia? Ini jendelanya terlalu banyak dibuka ya. Oke, kayak gini. Coba nanti nih. Nanti saya minta Rizka, mana Rizka? Ini Rizka. Saya Pak. Nah, ini dia. Nanti kamu list seperti ini, list tugas praktek Microsoft Excel. Dan record di Zoom. Pertemuannya hari ini, tanggal 28. Deadline-nya hari Senin depan jam 18. Ini bisa disepakati, mau jam 18 boleh, 19 boleh. Tergantung Rizka. Dan siapa satu lagi temanmu mengerjakan ini? Atau Rizka keberatan? Kalau keberatan biar saya alihkan. Pak, mohon maaf Rizka nggak ngerti loh Pak. Oh, nggak ngerti. Baik. Ya udah, Elvina deh kalau gitu, Elvina Azaria. Seperti biasa. Mau nanti Elvina kerjakan ini di Microsoft Word. Nanti buat ini Elvina. Nanti seperti ini ketikannya. Jadi nanti teman-teman nanti mengirimkan link Google Drive-nya nanti ke Japri ke Elvina, bukan di grup. Kita contohkan ya, misalnya si Rizka ini.
Rizka Damayanti Siregar. Berapa NIMmu, Rizka? 2102. Oh, kayaknya Rizka lengket ya. Riri deh, Riri. Riri berapa NIMnya, Riri? 210209. Oh, udahnya? Lengket-lengket. Maaf. 210209 0196, Pak. 0196. Misalnya ini punyamu kan? Nanti linknya kamu kasih di sini. Setelah dijapri oleh si Rizka nanti Elvina ke kamu buka dulu Elvina. Terbuka nggak? Kalau nggak terbuka bilang ke dia, tolong dibuka, jangan dikunci. Oke Elvina? Elvina Zaria? Baik, Pak. Oke, Iya, jadi Pak. nanti ini nilai 100 ini nanti saya yang kasih. Nanti saya langsung menilai di situ gitu. Nanti kan kamu nanti kan kirim nanti di grup. Microsoft Word-nya ini kan kamu kirim di grup. Nanti saya buka, saya download, habis itu saya nilai. Setelah saya tonton, saya buka, saya nilai langsung. Misalnya dia cepet, misalnya 98 atau 95 misalnya. Kemampuannya begitu ya, kemampuan menjelaskannya itu bagus nggak? Atau misalnya hanya 90 misalnya. Nanti terlihat di situ ya. Tapi nanti di sini ada link Google Drive-nya ya. www.googledrive misalnya. .com. Nah, nanti ini kamu cek. Kamu copy kemari dari WhatsApp. Kamu copy ke sini. Setelah kamu copy nanti yang sudah terbuka, yang sudah bagus, kamu cek dulu udah bisa nggak dibuka. Kalau belum bisa dibuka, balikkan ke dia. Jadi teman-teman, beginilah caranya saya supaya bisa mengetahui kemampuan kalian. Kalau saya tidak membuat seperti ini, maka saya tidak tahu apakah kalian tuh mengerjakan atau tidak mengerjakan. Intinya adalah kalau ini dikerjakan, yang pintar adalah Anda sendiri, bukan saya. Itu catat ya, walaupun mungkin sedikit sedikit mungkin lelah, tapi nggak ada yang lelah sebenarnya. Ya, ubahlah lelah itu menjadi lillah katanya. Ubahlah lelah itu menjadi lillah. Seperti itu ya, contohnya. Nanti jam berapa, Elvina? Jam 19 saja ya. Supaya kamu ada waktu sampai jam 12 nanti. Nanti kamu kirim langsung jam 21 atau 22. Kamu nggak usah memohon-mohon Elvina ya. Ke teman-temanmu, nggak usah kau ingat-ingatkan. Kamu jual mahal aja. Ya, kamu jual mahal. Nggak dikirimnya ya udah. Oke? Kalau nggak dikirimnya nanti saya akan masukkan nanti nilainya di sini. Nama-namanya. Kamu bikin nanti keterangan ya. List yang belum mengumpul sampai jam 19. Kamu kasih keterangannya. Misalnya contohnya. Nama mahasiswa pertama Supriyadi, Panggabean. Nah, nanti saya kasih nilainya 0 nanti. Nah, beres. Jadi kamu nggak perlu harus ingatkan. Ini zamannya sudah zaman informasi ya. Jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Nah, kalau ada yang terlambat itu Pak, ke siapa urusannya? Dia terlambat nih, misalnya terlambat karena ada sesuatu. Ya silakan japri di grup, sampaikan di grup atau japri ke saya. Gitu. Nah, nanti bilang, Pak, mohon izin saya terlambat mengumpul. Tidak bisa sempat mengumpul sama Elvina juga. Nah, ya udah. Maka nanti nilainya juga kita tetap kasih nilainya, tapi nilai paling tingginya hanya 80. Tidak bisa sampai lagi nilai 100 atau 98 dan seterusnya. Namanya udah telat. Kalau telat tentu ya ada batas-batasnya. Bahkan tugas yang dulu-dulu yang mendelay sampai hari ini Pak Supriyadi masih menunggu. Tugas UTS walaupun sudah saya lapor nilainya, saya masih menunggu, mana tahu ada yang mau memperbaiki. Nanti kan aku tinggal ku ganti nanti nilai yang sudah ku bikin kemarin kan aku bisa ku naikkan. Ku perbaiki kan? Gitu. Artinya Pak Supriyadi masih membuka ruang. Yang merasa dirinya belum selesai tugas-tugasnya, kumpulkan. Ya, jadi tidak ada cerita sampai nanti udah siap kuliah ini baru disitulah tidak boleh lagi ngumpul tugas. Batasnya semua tugas itu nanti di UAS. Kalau sudah ujian akhir semester, mohon maaf. Kalau kau tidak ada nilai, tugasmu 0. Jangan salahkan saya. Oke, itu untuk ini. Bisa dipahami Elvina? Bisa, Pak. Nah, seperti ini Nadia. Jangan lupa difoto Elvina supaya nanti tahu cara membuatnya. Di screenshot ya, supaya kamu nampak. Oke, nah seperti inilah contohnya nanti kamu laporkan di grup.
Kalau sudah siap nanti kamu kumpul, kamu kirimkan di grup supaya semua melihat siapa yang mengumpul dan tidak mengumpul. Jadi nanti tidak ada cerita-cerita. Aku kok bisa dapat nilai C, we? Ya orang kau nggak ngumpul pernah kan tugasmu. Wajarlah kau gitu. Gitu ya. Supaya ada sadar diri lah istilahnya. Oke, saya stop. Kak, berarti ini saya nulisnya di Microsoft Word gitu ya, Pak? Saya copy link mereka di Microsoft Word, kemudian saya kirim ke Bapak gitu. Jangan kirim ke saya, kirim di grup supaya semua melihat. Iya, kirim. Yes. Jadi sekarang teman-teman mengumpul tugasnya jangan lagi di list-list di grup ya. Mohon maaf ya, supaya jangan tenggelam chat kita. Karena tahu ada chat-chat yang penting di atas itu. Jadi kamu japri ke Elvina aja nanti. Kalau udah kamu selesai, japri ke Elvina. Kirim ke Elvina. Nanti Elvina ngecek bisa kebuka nggak gitu, ya. Nanti Elvina jangan lupa kamu susun berdasarkan pertama ngirim dia gitu ya. 1, 2 gitu ya. Makanya kamu nanti bikin aja langsung Microsoft-nya. Kalau udah ada yang ngirim langsung kamu masukkan nomor 1 Milawati Dalimunti. Misalnya, ini linknya udah selesai. Nomor 2 Riri Padia Rahma. 3 Sabita Humaira Jara. 4 ini terus udah selesai. Siap nanti jam 18 atau jam 19nya kamu kumpul, kirim ke grup. Udah, ini dia Pak. Yang tertinggal, ya udah, selamat tinggal. Oke, kita lanjut ya. Paham, Elvina? Sudah jelas? Ini dia yang mau dikerjakan hari ini. Nah, membuat seperti ini. Tapi saya akan mencontohkan ulang ini ya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi di kelas A pagi ya. Tadi saya menjelaskan kayak mana cara membuat rumus yang otomatis. Sekali enter, semua nilai langsung muncul. Nah, ini adalah contoh, misalnya gaji mahasiswa namanya Anisarani. Saya gantilah namanya di sini, namanya si Rizka Damayanti Siregar. Rizka misalnya di Medan, sambil kuliah juga dia sambil kerja lah di tempat pamannya gitu, bantu-bantu untuk jual kue. Pamannya punya usaha kue gitu. Dia dikasih uang mingguan setiap minggu. Minggu pertama dia dikasih di bulan Mei 150.000, di minggu kedua dikasih 250.000, di minggu ketiga dikasih 520.000, di minggu keempat 135.000. Kita mau hitung berapa sebenarnya gaji dari si Rizka Damayanti di bulan Mei, di bulan Juni, di bulan Juli, sama di bulan Agustus. Terus kayak mana caranya supaya bisa terbentuk seperti ini? Saya akan membersihkan dulu ya. Saya akan bersihkan dulu ini tabelnya. Kayak mana cara membersihkan tabelnya? Format cell, apakah ini clear content? Oh iya, clear content ya. Kalau clear content nanti hilang apanya. Ctrl C. Saya copy isinya aja. Ini dia. Ini saya hapus ya teman-teman. Ini saya akan mulai dari awal. Supaya kalian tidak terkejut. Ini bukan untuk dicontohkan. Ini hanya pengantar. Yang mau dicontohkan nanti yang di sini. Yang ini nanti Anda contohkan. Kayak mana Anda jadi wali kelas. Nanti Anda ada nilai agama, PPKN dari anak-anak murid Anda. Ada nilainya. Terus nanti langsung muncul nanti rankingnya. Kayak mana cara membuat ranking. Anak-anak murid itu nanti supaya cepat. Ini nanti yang akan tugas Anda. Saya jelaskan dulu yang ini, pengantar ya. Nah, hari ini pelajaran kita adalah tentang rumus yang otomatis. Rumus yang otomatis itu artinya satu aja kita masukin, di sini aja kita masukin, nanti ini otomatis terisi tanpa harus perlu ditarik-tarik, tanpa harus perlu di copy paste rumusnya, tanpa harus perlu dimasukkan manual. Jadi bisa mempercepat pekerjaan kita. Caranya adalah letakkan kursor di kiri atas. Oke? Setelah diletakkan kursor di kiri atas, klik insert. Setelah diklik insert, klik tabel. Klik tabel. Udah? Klik tabel. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang muncul? Seperti ini yang muncul. Coba perhatikan. Muncullah ada putus-putus seperti ini. Kayak ini. Kayak keblok gitu ya. Nah, di sini kamu lihat teman-teman. Ini ada tabel di sini, create tabel. Di sini ada lambang dolar. Lambang dolar ini adalah lambang yang fungsinya adalah untuk mengunci sel. Mengunci sel. Saya ulangi sekali, mengunci sel. Sehingga selnya nanti tidak terkontaminasi oleh sel yang lain. Artinya,
segala sesuatu rumus yang kamu buat di atas, itu nanti akan kepake ke bawah-bawahnya. Selama dia masih dalam tabel tersebut. Kalau dia udah di luar tabel, udah nggak bisa lagi. Oke, saya oke kan ya teman-teman? Nah, muncul seperti ini, warna biru. Kalau warnanya ini mau diganti, itu nanti boleh memilih dari sini. Boleh orange, hitam, ya seperti itu. Misalnya orange. Nah, kayak mana yang Bapak maksud tadi yang rumus otomatis? Rumus yang otomatis itu adalah seperti ini. Letakkan kursor di jumlah, kemudian sama dengan, ingat ya teman-teman, setiap membuat rumus Excel, wajib menggunakan tanda apa? Wajib menggunakan tanda sama dengan. Kemudian, untuk menggunakan rumus jumlah apa teman-teman? Apa nama rumusnya? SU, Sumpah. sum. Baru ini buka kurung. Nah, teman-teman sekalian, setelah dibuka kurung, biasanya apa yang kita lakukan? Memblok ya, diblok ya. Blok rumusnya dari mana ke mana yang mau dijumlah. Yang mau kita jumlah adalah dari minggu pertama sampai minggu keempat. Benar? Benar ya? Nah, tapi teman-teman, di sini ada suatu kelucuan. Kalau kemarin-kemarin, yang di dalam ini, yang muncul itu adalah nama selnya kan? D7 gitu kan? Minggu lalu ya, kalau kamu ngikutin. Tapi untuk yang otomatis ini, dia tidak muncul itu. Tapi dia muncul definisi dari apa nama selnya. Nama tabelnya. Ini tabel 1 sampai tabel minggu keempat. Tinggal jangan lupa apa teman-teman? Anda tutup kurung. Habis itu tekan enter. Nilai uang gaji si Rizka tadi di bulan Juni, di bulan Juli, di bulan Agustus langsung muncul di bawahnya tanpa saya apa-apain. Perhatikan teman-teman. Saya tekan enter. Otomatis muncul yang di bawahnya. Berarti sebanyak apapun Excel yang kita lakukan, bisa langsung kita cari jumlahnya dengan cepat. Cukup yang di atas aja kita masukin, tapi yang di bawah otomatis. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dimengerti? Saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi. Sama dengan sum, buka kurung, jangan lupa buka kurung, diblok. Setelah diblok, tutup kurung, enter. Selesai. Gampang teman-teman. Oke, bisa ya? Bisa, oke. Nah, ini bagian yang kedua. Inilah yang menjadi tugas Anda. Saya akan mengosongkan nilai-nilai ini. Nah, nanti teman-teman, silakan nanti teman-teman buat nanti seperti ini. Nanti silakan buat judulnya sendiri ya. Jadi nanti teman-teman sekalian, silakan nanti Anda flashback ke masa-masa SMA Anda dulu. Kenapa saya katakan flashback ke masa-masa SMA? Saya bukan menyuruh flashback ke mantan ya. Saya menyuruh Anda flashback ke masa SMA. Nama-nama teman-teman Anda masa SMA itu yang Anda tulis. Saya mau nanya Mila dulu. Mila, dulu kelas 12, kamu IPA atau IPS? IPA, Pak. IPA. Berapa orang kalian satu kelas dulu? Kurang lebih. Kurang lebih 30-an, Pak. Nah, 30-an. Nanti kamu bikinlah nanti nama-nama kawanmu sampai 30 nanti di sini. Oke, ini saya contohkan dulu ya. Saya akan hapus dulu ini. Saya copy dulu dia ke bawah. Terus ini saya delete ya. Saya delete dulu ini semua. Saya delete. Nah, ini udah muncul. Jadi nanti teman-teman nanti pertama kali bekerja nanti seperti ini ya. Kalau teman-teman mau sambil mengetik, sambil share screen, sambil ceritakan, boleh. Misalnya nanti, siapa aja nama temanmu, Mila? Coba sebutkan nama temanmu yang pertama. Indah, Pak. Indah. Siapa lagi? Diva, Pak. Diva. Izrah, Pak. Izrah. Tasya, Pak. Rasya. Ini kayaknya Rasya ini ada sesuatu ini Rasya. Ada sedikit senyum kamu. Rasya perempuan apa laki-laki? Perempuan apa laki-laki? Perempuan, Pak. Oh, perempuannya. Aku pikir laki-laki. Lanjut. Yang laki-laki nggak ada? Ada, Pak. Oh, cuman buat sakit hati ya laki-lakinya.
Siapa? Coba sebutkan satu. Fadlan, Pak. Oke, Fadlan. Oke, baik. Misalnya satu lagi lah, contohnya satu lagi lah. 6 orang lagi ambil. Hasbi, Pak. Asbi, misalnya gini lah, contohnya. Ini hanya contoh teman-teman. Kemudian nilainya, jadi nanti kamu waktu kamu nanti praktekin nanti rekaman kamu, nanti kamu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mohon izin pada hari ini saya akan mentutorialkan Pak Supriyadi yang terhormat dan teman-teman dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mentutorialkan gimana cara jika kita dihadapkan menjadi seorang wali kelas, kita mau menghitung jumlah nilai dari anak-anak murid kita, kemudian kita pengen tahu nilai tertingginya, kemudian kita pengen tahu nilai terendah, kita pengen tahu nilai rata-ratanya, kemudian kita pengen melakukan perankingan kepada anak-anak murid kita. Hari ini saya Milawati Delimunte, NIM sekian, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan menjelaskan tutorialnya berikut. Izin saya akan menggunakan nama-nama teman-teman saya yang dulu di sekolah saya. Kami ada jumlahnya 30 orang, Pak. Saya akan bikin 30. Tarik aja sampai 30. Misalnya di sini 30 orang. Kemudian nanti nama-namanya kamu isikan. Waktu kamu isi, nanti kamu boleh sambil ngetik juga boleh. Izin saya share screen ya. Kamu share screen ini, kamu ketik Indah. Ini Indah ini, Pak, orangnya lucu. Boleh sambil kamu ngomong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar agak sedikit lucu, kayak nge-vlog gitu ya. Diva ini, Pak, jabiran mulutnya. Izrahi ini, Pak, tukang gosip ini. Apalagi Pak Rasya ini, tidur aja kerjanya nih, Pak, belajar. Nah, ecek-eceknya gitu. Nanti kalau udah siap videonya kan kasih ke temanmu, nggak apa-apa. Woi, kau tonton ini. Aku membuli kau di video, aku bilang. Ini videonya, hasil rekamannya ini. Google Drive-nya, nah kau tonton. Ya. Cek-cek, hanya untuk lucu-lucu. Nah, misalnya Indah ini nilainya memang pintar, Pak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Memang jago, Pak, dia, Pak. Tiap hari nonton apa, Pak, dia? Nonton kontennya Pikinaki dia, Pak. Yang sama orang-orang bule di Omegle TV itu. How do you do? What's up? Pintar dia, Pak, bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggrisnya aku bikin 98 ini, Pak. Nah, misalnya gitu ecek-eceknya ya. Kamu isilah. Jadi, saya menyuruh kamu untuk bernostalgia ya, bukan bernostalgia ya. Silakan bernostalgia dengan masa lalu kamu dulu, boleh ya. Tapi nanti kamu ceritakan. Ini hanya ecek-ecek, bilang sama kawan-kawanmu nanti. Ini ecek-ecek aja ya, weh. Izin ya, aku ranking 1 di sini ya. Bilang nanti Mila bikin nanti nilainya tinggi-tinggi nanti Mila. Bikin nanti nilaimu 100. Ya namanya aku yang bikin tutorialnya. Jangan ada yang marah ya, weh, kawan-kawanku semua bilang. Apa-apa. Namanya ini hanya sekedar contoh. Contoh untuk dipraktik. Nah, setelah kamu buat seperti ini, apa yang harus kamu lakukan berikutnya? Yang harus kamu lakukan berikutnya adalah kamu akan misalnya lah, ini hanya contoh teman-teman ya, ini tidak mengikat ya. Kamu nanti lihat buku rapotmu lagi. Apa aja pelajaran kalian dulu SMA? Agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MM, fisika, kimia, biologi, apa lagi? Kalau jurusan IPA ini, kalau jurusan IPS pasti berbeda. Kamu boleh juga sambil apa? Curhat boleh, nggak apa-apa. Saya siap mendengarkan curhatnya. Kami siap menontonnya. Nanti kami kasih jempol. Oke ya? Bagaimana cara menghitung jumlah nilai dan seterusnya? Pertama yang harus dilakukan adalah letakkan kursor di kiri atas. Kemudian tekan insert. Setelah insert apa yang ditekan? Tabel. Tabel. Otomatis nanti akan terblok sampai ke tabel yang ke-30. Kemudian langsung OK. Nah, seperti ini dia teman-teman. Langsung sudah terbuat sebanyak 30. Nanti kalau udah kamu isikan akan otomatis dia. Nah ini. Bagaimana cara menghitung jumlah nilai? Secara otomatis, cara menghitung jumlah nilai dari seluruh murid 30 itu dengan cepat. Nggak perlu capek-capek. Sama kayak tadi. Sum, buka kurung, jumlahkanlah nilainya ini kemari. Berarti dari agama sampai biologi. Tutup kurung jangan lupa. Enter. Otomatis teman-teman, semua nilai-nilainya muncul. Tanpa capek. Make kalkulator inang-inang dipajak. Tanpa capek pakai kalkulator langsung dapat. Jadi caranya adalah sama dengan, boleh kita ulangi sekali lagi, siapa yang bisa mengulangi?
caranya tadi? Sama dengan Sumpah. sum. Kak Kurung, baru di blok ya. Kita blok dari agama sampai biologi. Cakep Setelah itu Irhamna. tutup kurung. Baru tutup kurung. Cie, pintar Setelah itu Irhamna. enter. Cie, pintar Irhamna. Cakep, betul. Baru enter. Dari sini apa yang bisa kita peroleh informasinya? Nanti kamu ceritakan. Yang paling tinggi kalau dilihat dari sini ini adalah 724 ya. Ya kan? Berarti nanti 724 ini harus ranking 1. Nilai 711 ranking 2. Wah, nilai ranking 3 siapa? Asbi. Ranking 4 Fadlan. Ranking 5 Izra. Ranking 6 Diva. Ini hanya contoh ya, kalau kenyataannya nggak seperti ini Mila, ya mohon dimaklumi lah ya. Ini hanya contoh. Nah, kayak mana kita mengetahui Indah itu pintar di pelajaran apa? Pasti terlihat dari nilai tertingginya di pelajaran apa. Kayak mana mencari nilai tertinggi? Siapa kelompok yang membahas tentang mencari nilai tertinggi dari suatu data minggu lalu? Kelompok siapa itu ya? Kelompok formula bagian apa itu ya kemarin? Ada nggak ya? Financial nggak? Nggak ada ya. Logical nggak ada. Teks. Kayaknya di statistik ya. Kayaknya di statistik. Iya, ini ada Max. Siapa yang bahas tentang Max? Yang membahas tentang Max siapa? Oke, waktunya udah mau habis. Oke, kayaknya saya sendirilah yang mengerjakan. Sama dengan Max, buka kurung, tarik lagi datanya sampai ke sini ya. Jangan sampai jumlah nilai ya, jangan terikut jumlah nilai. Sampai biologi aja. Habis itu tutup kurung, enter. Dari sini terlihat Indah pintar di bahasa Inggris, Dipa pintar di fisika, Izra pintar di bahasa Indonesia, Rasya tinggi di agama, Fadlan tinggi di kimia, Asbi tinggi di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan MM. Ya, itu untuk nilai tertinggi. Untuk mencari nilai terendah, kalau bisa dicari yang paling pintar di mana dia, kita juga bisa cari nilai paling rendah dengan menggunakan fungsi min. Bukan madrasah ibtidaiyah ya. Madrasah ibtidaiyah negeri bukan, tapi min. Buka kurung. Sama teman-teman, cukup satu aja kita buat. Kita tutup kurung, kita enter. Langsung nanti nilai si Diva, Izra, Rasya, Fadlan, Asbi, dan semua ke bawah yang 30 orang. Temannya Milawati nanti akan langsung muncul. Seperti ini. Tahu nggak kenapa ini 0? Kenapa ini 0? Karena nggak ada di sini yang mau dijumlahkannya. Nggak ada yang mau dicari nilai maksimum dan minimum. Di sini terlihat Indah kurang agak lemah di biologi. Diva lemah di bahasa Inggris. Jadi ketika jumpa dengan kamu nanti wali kelas, anak muridmu ada, kamu bisa bilang itu nanti ke orang tuanya. Misalnya nih ecek-eceknya nih, saya Ibu Milawati Dalimunte. Orang tua Indah silakan maju, Bu. Ibu, anak kita ini, Indah ini, kemampuannya luar biasa, Bu, di pelajaran bahasa Inggris. Terbukti dari nilainya. Ini mencerminkan, Ibu. Tapi dia lemah memang, Bu, di biologi. Mungkin dia karena nggak suka sama ulat, kurasa ya, Bu. Makanya dia mungkin jadi nilainya 75. Dia nggak suka dengan tanaman-tanaman, misalnya gitu. Tapi setidaknya ini mempermudah kita untuk membuat sebuah pelaporan dan mengasih tahunya kepada orang tua. Average. Sekarang Averata sama. Average. Tutup kurung, blok, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Inilah rata-ratanya teman-teman. Jadi kamu nggak perlu capek-capek mencari rata-ratanya. Kamu tambahkan ini, kamu bagi berapa, capek. Ya, kamu bisa menceritakannya dengan baik seperti ini. Nah, kemudian, oke,
Untuk rata-rata ini coba kita perhatikan, oh saya terikut saya jumlah nilai. Pantas kok besar kali rata-ratanya. Sampai 158. Sorry. Saya perbaiki dulu. Average sampai biologi aja ya, sampai biologi ya. Sorry. Tutup kurung jangan lupa ya. Enter. Nilainya 88, 83, 84, 90, 85. Ini kenapa muncul div seperti ini? Karena tidak ada data yang mau diolah. Oke? Sekarang ranking. Ini yang paling penting. Bagaimana melakukan perankingan? Sama, teman-teman. Caranya sama, gunakan fungsi sama dengan rank, baru pakai buka kurung. Nah, karena kita ini bermain di tabel yang otomatis, maka numbernya hati-hati. Ingat, kalau mau meranking tadi kita sepakat berdasarkan jumlah nilai kan teman-teman, bukan berdasarkan nilai tertinggi kan, ranking kan. Bukan berdasarkan nilai terendah dan bukan berdasarkan nilai rata-rata. Bisa juga sih nilai rata-rata, tapi lebih enak kita nengok berdasarkan jumlah nilainya. Habis itu kita mau bikin perankingan. Nah, number ini teman-teman, isilah dia dengan jumlah nilai si Indah. Blok dia. Walaupun si Indah yang kita ambil sebagai contoh, tapi nanti tabelnya akan otomatis. Ingat, syaratnya adalah dia harus di dalam tabel. Di luar tabel, dia tidak bisa dikerjakan. Makanya nanti harus bikin dulu tabelnya supaya gampang untuk dikerjakan otomatis. Yang pertama berarti numbernya itu adalah jumlah nilai. Kemudian teman-teman coba perhatikan rumusnya, di situ ada titik koma ya, titik koma itu kan teman-teman. Di samping number itu ada titik koma. Kita buat titik koma, kita ikuti perintahnya. Di situ ada apa teman-teman? Setelah titik koma itu apa tulisannya itu? Saya kurang jelas, kecil. Ref, Pak. Oh, ref. Pak. Ini ref apa ini? Referen atau kalau menyanyi itu apa ini? Ref ini adalah referensi ya. Referensi data mana aja yang kita mau bandingkan jumlah nilainya. Berarti dari mana ke mana teman-teman kita mau membandingkan nilainya? Dari si Indah sampai ke anak yang ke-30. Sampai anak yang ke-30. Itulah yang kita isi di ref. Nanti langsung aja blok. Nanti dia akan berwarna merah seperti itu. Nampak kan teman-teman yang kedap-kedip itu, yang sebelah kanan? Nampak? Yang terakhir teman-teman, itu ada titik koma. Titik koma. Terus muncul teman-teman ada 0 dan 1. 0 itu descending, 1 ascending. Saya jelaskan aja supaya cepat, waktu kita udah mau habis. Ascending itu adalah rankingnya nanti diurutkan, siapa nilai paling tinggi, dialah ranking 1. Berikutnya ranking 2, berikutnya ranking 3. Tapi kalau ascending, siapa nilai paling rendah, itulah dibikin jadi ranking 1. Nggak mungkinlah kita pakai nomor 1 kan? Jadi kita pakai yang nomor 0. Kecuali kamu mau memanipulasi. Saya ranking 1 tapi dari belakang. Ya, pakailah nomor 1. Kita pakai yang 0 teman-teman. Kemudian jangan lupa kita tutup kurung. Setelah tutup kurung baru kita enter. Nah, sudah langsung muncul teman-teman. Apakah benar tadi sesuai dengan yang kita bahas di awal? Si Rasya ranking 1? Benar. Ini ranking 2? Indah. Benar. Ranking 3? Asbi? Benar. Ranking 4? Fadlan? Benar. Ranking 5? Izra? Benar. Ranking 6? Diva. Ini kenapa Pak ranking 7 semua? Karena dia belum ada isinya. Belum terisi. Seperti itu. Jadi fungsinya adalah teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Jangan lupa dibuat dulu, saya ulang prakteknya. Sama dengan rank. Terus apa tadi teman-teman? Buka kurung. Setelah buka kurung apa tadi? Setelah buka kurung apa tadi? Jumlah nilainya di blok ya. Klik satu kali. Klik satu kali aja langsung otomatis ya muncul ya. Titik koma jangan lupa. Habis itu apa teman-teman? Blok dari atas sampai? Blok ke bawah. Sampai 30. Sampai ke bawah. Iya, sampai ke 30. Setelah itu jangan lupa tarik ke atas. Kemudian titik koma lagi ya.
Kemudian Di angka berapa koma. kita tulis? 0. 0. 0. Habis itu kita tutup Kurung enter. Buka, tutup kurung. kurung. Habis itu enter. Enter. Otomatis langsung muncul nilai rankingnya. Berarti nanti kamu udah gampang nanti untuk melakukan cara-cara ini. Inilah teman-teman tugas kalian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan lupa nanti Anda buat tutorialnya, Anda ceritakan dari awal. Nanti jangan lupa dibikin judulnya ya teman-teman di sini ya. Daftar nilai rapot kelas 12 SMA negeri. Nah, SMA negeri berapa kamu dulu? Misalnya nama wali kelasnya kamu, wali kelas Milawati Dalimunte SPD. Ece-ece. Kan kita mau SPD kan? Amin, ya kan? Kapan lagi kita narsis? Kapan lagi kita mau narsis? Kecuali di video-video kita, di video-video pembelajaran kita. Silakan nanti saya mau mencari siapa yang paling kocak, siapa yang paling narsis, siapa yang paling inspiratif, dan siapa yang paling informatif, dan yang paling banyak cakapnya. Menceritakan tentang teman-temannya. Itu yang saya cari. Kalau hanya menjelaskan ini, sebentar pun ini sudah selesai. Karena hanya tinggal masukkan aja rumusnya, enter, udah selesai. Tapi tolong nanti jangan lupa diceritakan juga apa maksud dari nilai-nilai yang telah dibuat ya teman-teman. Nilai tertingginya juga diceritakan, ini juga, ini juga, ini juga. Jadi dari sini sudah bisa teman-teman udah layak teman-teman menjadi wali kelas. Udah bisa, tahun depan udah bisa ngajar. Udah bisa ngerjain rapot. Udah bisa nulis rapot. Saya rasa demikian pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Silakan nanti ditonton ulang video ini. Mudah-mudahan saya bisa segera menguploadnya karena kegiatan terkadang banyak di sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.